gozula anu moe katang bari gampang dorang post ya ebo bagian tanah kau di rumah asus nyata ayah lo punya jauh itu jadi ujung-ujung salah tanah sako apa jadi kan dan cek keluarga A terus itu kan lo laki-laki sedoe nggak pernah pulang kampung tahu-tahu tiba pulang kampung kita kan sulit ekonomi di rantau kan minta jatah emak itu jadi orang kampung nggak bisa minta itu benar namanya wajib Minang itu atau aturan ada di situ tak atau sapinya saya dituduhnya orang sekafuan sampai buya sapinya aturan berdek itu tuh bid'ah tu macam nah sebelum lo hati saya sapinya di situ kudu pidatin dolar lah aja nah itu orang banyak kamu tu wak ngajar duit tu ditanya orang pertama ngajar ekonomi ya itu bahan ngeri uzul lah yo sase atau bid'ah lah wak kalau mai fi pematik dah terkait pembagian tu satu kalau soal pesakpo ini nanti lah ada pembahasan dari kita dulu dah tahun ya baru awalnya itu dikritik Desa Ahmad Khatib Minangkabau yang mengatakan bahawa saka di Minang itu adalah harta waris yang tidak memenuhi kriteria waris sehingga orang yang menjalankan sistem kewarisan itu dianggap memang ada istilah inar di situ, ada istilah ini gitu. Dia merampas. Jadi orang perempuan Minang aku WhatsApp terhadap laki-laki Minang karena perempuan Minang WhatsApp pun mencuri ada Minang di situ ada sinar WhatsApp itu tapi kemudian pemeriksaan saya mengatakan ini kan ya kalau istilah istilah keilmuannya itu ditahqiq oleh murid tahqiq kok diperjelas oleh murid beliau bahwa tidak pas menghukum sistem kewarisan Minang dengan ketentuan mawaris tapi pasnya adalah dengan ketentuan wakaf. Siapa yang mentartib itu? Ini ada ya, Syekh Abdul Karim Amrullah. Murid ayah hal buangka. Ya. Jadi kecebian daerah itu tidak pas menghukumi, ya tidak istilahnya tidak tepat lah dan tidak tepatlah tiranya menganggap harta saka di Minang itu sebagai harta waris. Tapi itu adalah harta mustabalah atau wakaf asli. Jadi kata nyeder itu tidak tepat menganggap harta pusaka Minang itu sebagai diukur dengan kemaris ya. Jadi ada problem gini. Makanya huruf itu berfungsi menjelaskan huruf apa ini metodologi hukum Islam ya kebiasaan atau tempat yang tidak bertentangan dengan syariat itu bisa diakomodir dalam metodologi hukum. Jadi yang kata huruf kalau cara menggali hukum iya cara menggali berdasarkan adat kebiasaan tempat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Iya itu. Iya. Ilustrasinya dikuat. Ketika kita meminjam barit ke tetangga, barit sedang habis, jadi dipinjam ke tetangga. Bahasanya kan pinjam barit seliter dulu lah, cepat. Ya, nah kalau pinjam itu kan benda yang sama yang dikembalikan itu pinjam. Tapi kalau benda yang berbeda dengan nilai yang sama itu kan hutang. Ini ya. Orang Minang jarang menyebut hutang barit.
Nah, misalnya seperti pinjam narik. Nah, kalau imbon marat ni, Niko dengan dengan perspektif narukun baik, baik ya. Ya, pribadi, bukan baik apa? Pinjam meminjam kan. Salah ketentuan itu tester. Emang pinjam tak boleh dikurangi, tak boleh diresign. Ya, sebenarnya tetap pendekatan buruk. Ternyata istilah arif yang dipakai oleh orang Minang maksudnya adalah istilah pinjam yang dipakai oleh orang Minang lebih berat. So maksudnya adalah tukar. Karena tak ada orang awak minjam merit tu untuk dipaci-paci itu baru itu dari bagi. Jadi kaitan huruf dengan pesako tadi lagi. Walaupun dalam keseharian orang Minang itu menyebut istilah sakpo atau waris, pengertiannya adalah fikih itu bukan waris, itu kira-kira kecil. Tapi wakaf, bato bisa itu huruf yang dipakai di Minang untuk menjalihkan tentang sakpo. Oke. Ini walaupun nyebut waris, tapi sebenarnya yang dimaksud di situ tuh bukan waris seperti yang di dalam bab mawaris, tapi yang dimaksud di situ tadi wakaf artan sabalah tadi ni atau wakaf abli wakaf asli tapi ya manfaatnya diwariskan dari perindahannya di taman tapi melalui jalur tertentu berdasarkan garis keluarga. Oke, kecilnya DNR kira-kira model tu. Jadi kecilnya DNR buru ambo, itu kira-kira ya dengan makna saja ya. Buru ambo mencalia bagera pusako di Minang tu babnya waris. Tapi nalabiat fasnya menurut ambo bukan bab waris, tapi babnya bab wakaf. Ziarnya guna istilah itu urus istilahnya tadi itu maya here. Iya. Ustaz di kampung ko dia larisau. Tadi sabinya bid'ah sase aja. Ini gara-gara tajanan tadi wak. Soal bid'ah ya. Kan maksudnya bahas sih sawana yang disebut bid'ah dalam bab usul kan. Itu agak menarik. Kita mulai dari cerita dari itu ya, kayak pasti membuat. Tapi ujung itu acok basobo ceramah sebagian ustaz yang oleh pengikutnya sering diistilahkan dengan ustaz sunnah atau dari sunnah. Ustaz sunnah yang acok mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan. Kan ulama membagi bid'ah itu jadi bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Lalu oleh ustaz-ustaz sunnah itu dibagi tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah aja. Kalau mereka ni mana dalilnya bid'ah hasanah? Ada hadisnya. Itu yang sebentar mana dalilnya waris pakai adai tadi mau dalilnya. Nah menurut ambo pertanyaan dan model itu pertanyaan yang tidak layak dijawab. Apa gitu Bang? Satu mau menjawab pertanyaan orang bodoh tak jawab biarlah jawab berjawab. Mungkin satu mungkin itu tapi ada ya kalau ada juga yang model pastilah mereka itu tahu bahwa nan mengecek Niko kan bukan siatik saja, tapi ulama besar bahkan Imam Syafi'i. Nah dan Imam Syafi'i itu bukan ulama kaleng-kaleng kan? Bahkan di zaman itu para ulama mengakui keilmuan Imam Syafi'i dalam bidang hadis sehingga Imam Syafi'i diberi gelar nasib sunnah. Bela sunnah. Kalau ini ada istilah singa sunnah, sebenarnya yang singa sunnah itu adalah Imam Syafi'i. Dengan pengandaian andai saja Imam Syafi'i tidak bertinjas begitu menyusun argumen ya sunnah tidak mendapatkan penghormatan yang semestinya. Imam Syafi'i lah yang memposisikan kembali sehingga sunnah itu memang betul-betul dihormati dan
bid'ah di mata orang. Imam Syafi'i yang membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Imam Syafi'i sendiri yang membagi itu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Nah, kini muncul pertanyaan, mana hadisnya, mana dalilnya bid'ah hasanah? Itu kan sama mengisytiharkan bahwa Imam Syafi'i pun tak paham di dalil. Kan pernah ada tuh. Mohon maaf bahwa dari kita yang awam saya berani ngisian ke pernyataan kurang ajar. Kalau itu guru-guru kita yang alim yang ada itu menjaga ucapan pencipta apa itu dari layanan awam saya berani ngisian pertanyaan bahwa mana dalilnya tentang bid'ah hasanah, itu pernyataan dan pertanyaan yang kurang ajar. Titik sama sekali seolah-olah meragukan posisi Imam Syafi'i itu, seolah-olahnya mengisian bahwa Imam Syafi'i tidak paham dengan hadis dan tidak mengerti soal hadis tentang itu ya. Iya. Baik. Jadi alana sananya yang dimaksud dengan bid'ah hasanah pun bid'ah dolalah. Nah, itu dia. Jadi hadis itu kan dari hadis satu jagat ya. Apapun masalahnya selalu bicara aja konsep bid'ah. Nah, ini bid'ah segala macam. Padahal untuk menghasilkan satu hukum itu tidak cukup hanya dari satu hadis. Ada itu harus disandingkan dengan hadis yang lain, harus komparasi dengan ayat, aman ijma dan sebagainya. Sehingga baru ulama berani menarik satu kesimpulan. Jadi itu hadis ini langsung keluar kesimpulan dengan metodologi yang tidak benar ya. Sampai Indonesia kan kuliah di situ tuh setiap bid'ah kan sesatnya gitu biasanya. Oke, coba tapi tidak semua yang pakai ini memang setiap, karena itu ada alasan lain. Sana di bawah. Kullukum ra'in wa kullukum nabatan rasulun analiyah. Setiap kamu adalah penerima. Kayak kuliah tuh bisa. Dan setiap kamu akan ditanya tentang yang ini. Artinya setiap awak akan ditanya, nak, berarti tidak biaya kan? Dia model tu orang di luar. Anak distek yang membelin bar. Iya. Nah, artinya hadis kullukum ra'in itu harus dikomparasikan dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa rufi'al balamuan rufi'al balamuan selesai. Ya, Nabi stay kos orang tidur sampai kegiatan mon anak kecil sampai tayim sampai tahu bayi, kemudian orang jina sampai dia sedang. Artinya tidak setiap puluh itu bermakna semua. Itu satu. Artinya kita tidak bisa serta-merta walaupun hadis tentang bid'ah diawali oleh lafaz puluh, tapi semuanya benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang lo kopi cek apa sangnya rasa mau apa udah jelas ya yang lain harus dari yang nggak tenang muka saya ada muka punya biasa po kalau nak dekat deh so that kena options about easy dan itu pahaman berita ni dan oke lah bahwa bid'ah itu sesat. Taruh lagi sesat taruh itu ya kita ikuti logikanya. Tapi apa itu bid'ah? Nah, dan bid'ah itu apa itu bid'ah? Kalau dia kawan sebelah setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi ya kalau itu tepat bid'ah buat tapi itu bid'ah buat kan gitu. Nih kawan yang tu kan apa itu bid'ah lah tu. Itu tapi ada jawabannya dari kawan tu. Ada maksud dengan bid'ah oleh Nabi itu adalah dalam hal ibadah dan dalam hal duniawi dan benda-bendawi. Misalnya dalam hal ibadah saja. Pertanyaan apa? Ada itu dijelaskan di hadis tu? Yes. Berarti itu kan penafsiran penjelasan mereka tentang bid'ah itu yang tidak ada dalam hadis itu juga sebuah bid'ah. Ya, hasil dari pikirannya dia. Hal kecuali Nabi ngecek menurut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Wal bid'atu huwa, bid'ah itu adalah dijelaskan oleh Nabi atau baru jalan itu rigid ya dia. Atau piko kullu bid'atin diniyatin dalalah atau kullu bid'atin fid dini dalalah. Bisa itu pemahaman bahwa itu ada yang dia kita di bidang agama yang beda itu dalalah. Kalau mau itu redaksinya berarti bisa sepakat mana? Iya.
redaksinya tidak seperti itu. Dia redaksinya tidak ada seperti itu. Yang redaksinya adalah pengobinatin dolar. Setiap yang minta itu sesat. Mau urusan ilmiah, mau urusan ibadah, mau benda, mau prinsip itu sesat. Kalau sekali dulu, kalau kita ikuti logika yang tadi, sekali dulu maka semua maka HP juga bid'ah. Ya, Karena tidak ada definisi bid'ah di hadis itu. tidak ada pembatas. Ada penjelasan sebenarnya wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah kerjaan-kerjaan yang baru gitu. Nah, tapi kan tidak juga ada Tentang jalan seks bid'ah tadi. dasar itu. Tidak ada di iyyakum wa muhdatsatil umuri fid din. Nah, kalau itu kan jalan tuh. Kan ada. Berarti ya betul tadi. Kan ya jadi tepiah bid'ah ini itu. Ya yang mendekoh. Jadi menurutmu saya silakan kita pakai yang model itu, tapi dudukan dulu apa maknanya. Kan kawan-kawan kan deh mikro, di situ kan ada pola silogisme.